Bagi umat Islam, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama dan masjid suci ketiga terbesar setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Sementara umat Yahudi meyakini bahwa di tempat itu Yesus disalib dan dibangkitkan. Sedangkan umat Yahudi menganggap kota tua Yerusalem sebagai tempat paling suci karena di situ kerajaan Israel dan kuil-kuil Yahudi dibangun. Masjid Al-Aqsa atau yang sering disebut dengan Baitul Maqdis merupakan sebuah kompleks yang berada di kota tua Yerusalem yang di dalamnya terdiri dari banyak situs, di antaranya kubah batu atau Qubbatus Syakrah yang berkubah emas, Masjid Marwani, Masjid Burak, dan Masjid Qibli. Masjid yang terakhir ini biasa disebut Masjid Al-Aqsa karena paling dekat dengan kiblat di Ka'bah Mekah. Kompleks Masjidil Aqsa ini dibangun pada tahun 957 sebelum Masehi oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu tempat Nabi Muhammad Isra Mi'raj setelah sebelumnya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram yang ditempuh dengan burak. Ketika Nabi Muhammad sampai di Baitul Maqdis, ia melaksanakan sholat 2 rakaat di bukit Bait Suci dan selanjutnya dibawa oleh malaikat Jibril untuk naik ke langit ke-7. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi lainnya dan kemudian menerima perintah dari Allah yang menetapkan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan sholat 5 waktu setiap harinya. Lalu ia dikembalikan ke Mekah untuk memberitahu umat Islam. Selain tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad, Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat sholat umat Islam selama sekitar 14 atau 17 bulan setelah peristiwa hijrah ke Madinah pada tahun 624. Setelah itu, kiblat sholat dipindah ke Masjidil Haram dengan petunjuk dari Allah, seperti pengungkapan kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, doa mereka untuk Ka'bah dan Mekah, upaya mereka membangun Ka'bah, dan perintah membersihkannya untuk digunakan sebagai tempat beribadah kepada Allah. Setelah itu juga diturunkan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk menghadap ke arah Masjidil Haram dalam sholat mereka. Umat Islam mengambil alih kepemimpinan Yerusalem dari Romawi Timur pada tahun 637 pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Baitul Maqdis pada saat itu masih dalam keadaan tidak terawat. Umar bin Khattab menemukan batu fondasi yang diyakini sebagai titik pijakan Nabi Muhammad SAW ketika naik ke langit ke-7. Lalu ketika masa kekhalifahan Umayyah, mulai didirikan beberapa bangunan di tanah Masjidil Aqsa. Pada tahun 691, didirikan sebuah bangunan segi 8 berkubah yang menaungi batu fondasi oleh Khalifah Abdul Malik. Bangunan itu yang kemudian dikenal dengan Kubah Syakrah atau Kubah Batu. Pada tahun 1099 Masehi, setelah kemenangan umat Yahudi pada Perang Salib pertama, kepemimpinan Yerusalem beralih ke tangan umat Yahudi. Setelah peristiwa ini, kerajaan Yahudi Yerusalem didirikan. Jami' Al-Aqsa diubah menjadi istana kerajaan dengan nama Temple of Solomon atau Kuil Sulaiman, dan Kubah Syakrah diubah menjadi gereja. Namun, umat Islam dapat mengambil kembali kepemimpinan Yerusalem pada tahun 1187 Masehi setelah kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi.
Semua jejak dan bekas peribadahan umat Yahudi di Masjidil Aqsa dihilangkan dan kompleks tersebut kembali kepada kegunaan asalnya. Kewenangan umat Islam terhadap Masjidil Aqsa cenderung tanpa ada gangguan hingga lepasnya wilayah Palestina dari Utsmaniyah. Ada 7 fakta Masjidil Aqsa, kemungkinan banyak orang yang belum mengetahuinya. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, kubah batu atau Qubbatus Syakhra pertama di dunia. Kubah ini dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah ini disebut sebagai kubah pertama yang dibangun di dunia Islam. Mulanya, kubah batu ini merupakan kayu yang dilapisi kuningan atau keramik. Namun, kemudian pada kekuasaan Turki Utsmani, kubahnya diperbaiki dan bagian bawah dilapisi marmer sebagaimana yang tertera dalam buku Yerusalem, Satu Kota, Tiga Iman. Di dalam kubah batu ini, ada batu yang diyakini sebagai tempat singgah Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Yang kedua, dijadikan tempat sampah. Pada saat Romawi menguasai wilayah Yerusalem, kompleks Masjidil Aqsa pernah dijadikan sebagai tempat sampah. Lalu, setelah Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab berhasil mengalahkan Romawi dan menaklukkan Yerusalem, Masjidil Aqsa yang penuh sampah itu dibersihkan kembali. Yang ketiga, dibakar dan dihancurkan. Sejarah Yerusalem adalah sejarah penaklukan. Umat Yahudi, Kristen, dan Islam saling perang untuk memperebutkan tanah suci Yerusalem, bahkan hingga hari ini. Beberapa kali Masjidil Aqsa hancur karena invasi dan peperangan, meski akhirnya dibangun kembali. Masjidil Aqsa juga pernah hancur karena bencana gempa bumi terjadi di wilayah Yerusalem pada abad ke-7. Begitupun pada saat pendudukan Israel pada tahun 1967, kerusakan kompleks Masjidil Aqsa tak bisa terhindarkan. Yang tidak kalah sengit adalah apa yang dilakukan oleh seorang turis dari Australia, Dennis Michael Rohan. Ia membakar dengan sengaja Masjid Qiblah dan mimbar Nuruddin Zanki pada tahun 1969. 2 hari setelah pembakaran, Rohan ditahan pihak berwenang dan dianggap mengalami gangguan mental yang serius, sebagaimana yang dilaporkan kantor berita Anadolu. Yang keempat, tempat Kitab Ihya Ulumuddin ditulis. Kitab Ihya Ulumuddin adalah salah satu kitab paling terkenal dan berpengaruh dalam literatur Islam. Untuk sementara waktu, Imam Al-Ghazali pernah tinggal di Masjidil Aqsa dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Sebuah bangunan di Masjidil Aqsa ditandai sebagai lokasi kamar di mana Imam Al-Ghazali menulis kitabnya itu. Yang kelima, perpustakaan. Masjidil Aqsa memiliki perpustakaan yang mencakup berbagai peristiwa bersejarah penting Palestina di awal abad ke-20. Perpustakaan Al-Aqsa ini didirikan oleh Dewan Legislatif Muslim tertinggi pada tahun 1923. Perpustakaan ini menyimpan berbagai koleksi manuskrip berharga dan karya yang diterbitkan dalam studi Islam dan Arab. Yang keenam, mimbar buatan Jepara. Pada 1969, Masjidil Aqsa terbakar. Dalam insiden tersebut, mimbar Nuruddin Zanki atau yang lebih dikenal dengan mimbar Salahuddin ikut terbakar. Lalu Raja Yordania Abdullah bin Hussein II memprakarsai pembuatan replika mimbar masjid tersebut. Berdasarkan laporan Adara Relief Internasional,
lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian pada urusan Palestina, 3 dari 5 orang yang ditugaskan untuk membuat mimbar Masjidil Aqsa tersebut berasal dari Jepara, Indonesia. Yang ketujuh, mengilhami nama-nama yang sama di Jawa. Al-Quds merupakan nama Arab dari kota Yerusalem. Di wilayah inilah Masjidil Aqsa berdiri dan Gunung Moria berada. Salah seorang wali songo, Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, terinspirasi dengan nama-nama yang ada di Yerusalem tersebut. Lalu kemudian ia membangun sebuah kota di Jawa Tengah dan menamainya Kudus. Nama masjid yang dibangunnya pun sama dengan yang ada di Yerusalem, yaitu Masjidil Aqsa. Begitupun jika di Yerusalem ada Gunung Moria, maka di Kudus juga ada Gunung Moria. Demikianlah sejarah singkat tentang Masjidil Aqsa di Palestina. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.